Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Anita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Alivia Farid, NIM V01200018. Saya Fazila Puspita Putri, NIM V01200025. Dan nama saya Maria Advensia Eka Puspita dengan NIM V01200034. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penerjemahan dan analisis teknik penerjemahan dari nominal group yang ada di teks The Beauty of London. Yang pertama yaitu The Beauty of London, artinya keindahan London, menggunakan teknik penerjemahan EE atau Established Equivalent, karena sudah lazim digunakan di bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu So Much Beauty in London that will make you want to extend your visit longer than you initially intended. Artinya, begitu banyak keindahan di London yang akan membuatmu perpanjang waktu kunjunganmu lebih lama dari yang kamu rencanakan. Menggunakan teknik penerjemahan EE karena sudah lazim dan ada sepadanannya di bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu The Capital City of England, artinya ibu kota Inggris, menggunakan teknik EE, Established Equivalent, karena sudah lazim ada di bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu one of the most sought after destination for tourists and travelers all over the world. Artinya yaitu salah satu tujuan yang paling dicari oleh wisatawan dan pelancong dari seluruh dunia. Menggunakan teknik EE karena sudah lazim ada di Indonesia. Yang kelima yaitu All Throughout London, artinya seluruh London. Menggunakan teknik EE, Established Equivalent. Yang keenam yaitu Every Street, artinya setiap jalan. Menggunakan teknik EE. Yang ketujuh yaitu Every Lane, artinya setiap gang, menggunakan teknik EE. Yang kedelapan yaitu It's Years of Tradition, artinya tradisi bertahun-tahun, menggunakan teknik EE juga. Yang kesembilan yaitu So Many Lively Places of Interest for People of All Age to Visit in London. Artinya begitu banyak tempat mewah yang menarik bagi orang dari segala usia untuk dikunjungi di London. Menggunakan teknik Established Equivalent karena sudah lazim digunakan di bahasa Indonesia dan ada dalam KBBI. Berikutnya yang ke-10 yaitu some of the more popular and most visited places in London by tourists. Artinya beberapa dari tempat yang terkenal dan paling sering dikunjungi di London oleh wisatawan menggunakan teknik EE. Yang ke-11 yaitu Regent's Park. Regent's Park yaitu salah satu taman yang terletak di Westminster dan Camden, London. Di sini kami menggunakan PB atau peer borrowing dan description. Kita menggunakan peer borrowing karena Regent's Park tidak ada dalam padanan bahasa Indonesia dan itu merupakan nama salah satu taman di London dan menggunakan description untuk memberi penjelasan agar mudah diterima oleh pembaca. Berikutnya yaitu yang ke-12 Royal Opera House, artinya gedung opera yang merupakan rumah perusahaan opera dan balet nasional tertua di Inggris. Di sini kami menggunakan PB atau peer borrowing karena tidak ada sepadanannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita menambahkan description agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang ke-13 yaitu Houses of Parliament, artinya gedung parlemen. Kita menggunakan EE, Established Equivalent, karena ada di Indonesia dan lazim di Indonesia. Yang ke-14 yaitu ada Regent's Park lagi, salah satu taman yang terletak di Westminster dan Camden, London.
Kita menggunakan PB atau pure borrowing karena tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia, dan menggunakan description untuk menambah informasi agar memudahkan pembaca. Yang ke-15 yaitu one of the most popular parks in London. Artinya satu dari taman yang paling terkenal di London. Menggunakan teknik EE karena lazim digunakan di Indonesia. Yang ke-16 yaitu a recreation area. Artinya sebuah tempat rekreasi menggunakan teknik EE. Yang ke-17 yaitu an artificial lake, artinya sebuah danau buatan, menggunakan teknik EE karena lazim ada di Indonesia. Yang ke-18 yaitu cricket grounds, artinya lapangan kriket atau olahraga musim panas nasional di Inggris yang terkenal di Kepulauan Inggris, Australia, India, Pakistan, dan Hindia Barat. Kami menggunakan EE, menggunakan PB pure borrowing pada kriket karena tidak ada padanannya di Indonesia, dan description untuk menambah informasi dan memudahkan pembaca dalam menerimanya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nomor 19 adalah tennis court, yang artinya lapangan tenis menggunakan teknik EE atau established equivalent karena sudah lazim terdapat dalam bahasa Indonesia. 20 children playground, yang artinya tempat bermain anak-anak. Kami menggunakan teknik EE atau established equivalent karena terdapat dalam bahasa Indonesia. Lalu nomor 21, The London Zoo, yang artinya kebun binatang London. Kami menggunakan teknik EE karena sudah lazim terdapat dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ke-22, The North Side of the Park, yang artinya di sebelah utara taman. Kami menggunakan teknik EE atau established equivalent. Lalu yang ke-23, Many Different Animals, yang artinya banyak hewan yang berbeda, menggunakan teknik EE karena sudah lazim terdapat di Indonesia. Lalu 24, And All of Their Beauty, yang artinya dan semua keindahannya, kami menggunakan teknik EE. 25, Early Morning atau dini hari, kami menggunakan teknik EE karena sudah lazim terdapat dalam bahasa Indonesia. 26, The Best Time to Visit This Park, artinya waktu terbaik untuk mengunjungi taman ini, kami menggunakan teknik EE karena sudah lazim terdapat dalam bahasa Indonesia. 27, The Late Evening atau larut malam, kami menggunakan teknik EE. 28, The Middle of the Day atau pertengahan hari, siang hari. Kami menggunakan teknik EE karena sudah lazim terdapat dalam bahasa Indonesia dan amplifikasi untuk penambahan. 29, Royal Opera House. Royal Opera House adalah gedung opera yang merupakan rumah perusahaan opera dan balet nasional tertua di Inggris. Kami menggunakan pure borrowing karena Royal Opera House tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia dan kami menggunakan description untuk mempermudah pembaca dalam memahami artinya. 30, The Best Theater to Visit for All Those Who Love Drama and Stage Show. Artinya, teater terbaik yang dikunjungi semua orang bagi mereka yang menyukai drama dan pertunjukan. Kami menggunakan teknik EE. Lalu yang ke 31, is take place, yang artinya pertunjukannya, kami menggunakan teknik EE karena lazim dalam bahasa Indonesia. 32, this theater, yang artinya teater ini, kami menggunakan teknik EE karena sudah lazim dalam bahasa Indonesia. 33, Royal Ballet and Royal Opera, where you can enjoy some of the world's best plays and famous character portrayed by some prominent actor. Royal Ballet adalah sebuah perusahaan dan sekolah balet di Inggris, dan Royal Opera adalah kelompok opera di mana kamu dapat menikmati beberapa pertunjukan terbaik dan tokoh-tokoh terkenal di dunia
yang diperankan oleh beberapa aktor terkemuka. Kami menggunakan teknik pure borrowing karena Royal Ballet dan Royal Opera tidak terdapat padanan dalam bahasa Indonesia. Kami menggunakan description karena untuk menambah pengetahuan bagi pembaca. Lalu kami juga menggunakan EE karena beberapa kalimat di kalimat tersebut telah bisa di dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ke-34, The House of Parliament atau Gedung Parlemen, kami menggunakan teknik EE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada A Cultural Heritage in London. Terjemahannya yaitu warisan budaya di London. Kami menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada The Palace of Westminster atau Istana Westminster. Kami juga menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya. Lalu yang ke-37 ada Locals and Foreigners, yang artinya penduduk setempat dan orang asing. Kami juga menggunakan teknik EE. Selanjutnya ada The Headquarters of both the Chambers of the Parliament, yang artinya kantor pusat dari kedua ruangan parlemen. Kami menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada The North Bank River Thames in the City of Westminster, yang artinya di tepi utara Sungai Thames di kota Westminster. Kami juga menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ke-40 ada A Terrible Fire in 1834 that partially destroyed the building, yang artinya kebakaran yang mengerikan pada tahun 1834 yang menghancurkan sebagian bangunan. Kami menggunakan literal translation pada kata fire karena fire bisa berarti api, tetapi juga bisa berarti kebakaran. Lalu untuk yang lainnya kami menggunakan teknik EE. Selanjutnya ada The Westminster Hall constructed in 1097, yang artinya Aula Westminster dibangun pada tahun 1097. Kami menggunakan teknik EE karena sudah terdapat padanannya di dalam bahasa Indonesia. Lalu ada kata the fire, yang artinya kebakaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami menggunakan teknik literal translation karena fire mengandung banyak makna. Lalu ada the exact place where William Wallace, Guy Fawkes, and King Charles I stood for a trial, yang artinya tempat yang tepat di mana William Wallace, Guy Fawkes, dan Raja Charles pertama diadili. Kami menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya. Lalu, the 19th century, yang artinya abad ke-19. Kami juga menggunakan teknik EE. Selanjutnya ada its present state, yang artinya kondisinya sekarang. Lagi-lagi kami menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ke-46 ada the Gothic architecture atau arsitektur Gothic. Untuk ini kami menggunakan teknik EE dan juga description untuk menambahkan informasi. Arsitektur Gothic sendiri ialah gaya arsitektur seni pahat dan seni lukis pada abad ke-12 hingga ke-16 di Eropa. Lalu selanjutnya ada all of its interiors atau semua interiornya. Kami menggunakan teknik EE. Lalu selanjutnya ada the Royal Family, yang artinya keluarga kerajaan. Kami juga lagi-lagi menggunakan teknik EE karena sudah agak padanannya. Lalu yang ke-49 ada a fire in 1529, yang artinya kebakaran di tahun 1529. Kami menggunakan teknik literal translation lagi karena ada kata fire yang bisa berarti api dan juga kebakaran. Lalu kami menggunakan teknik EE di kata-kata lainnya karena sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada its official status of a royal palace, yang artinya status resminya sebagai istana kerajaan. Untuk yang terakhir, kami menggunakan teknik EE karena sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.